Ini ya, kalau kalian melihat ya teleskop, nama lainnya juga adalah teropong ya. Dan teropong di sini fungsinya adalah untuk melihat benda yang sangat jauh ya. Jadi kalau kemarin kalian belajar dari loop dan mikroskop itu adalah melihat benda yang kecil agar tampak besar, kalau yang teleskop dan teropong ini lebih cenderung untuk melihat benda yang jaraknya sangat jauh ya. Teleskop sendiri itu dibagi menjadi dua ya, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, dari kata-katanya sendiri kan udah tahu ya, teropong bias itu artinya berarti kita menggunakan komponen apa? Dari lensa. Kalau teropong pantul itu tidak murni ya, tidak murni semuanya itu dari cermin. Jadi ada gabungan antara cermin dengan lensa ya. Kita bahas ya satu-satu ya tentang teropong bintang di sini ya. Kalau teropong bintang atau teropong astronomi ya, kalau kalian pernah ke Lembang ya di Bandung, pergi ya ke Observatorium Bosca ya. Nah, di sini itu mempunyai banyak teleskop. Nah, ada refraktor refraktor ganda Zeiss, Bima Sakti, itu fungsinya untuk melihat benda-benda langit. Umat Muslim ya, jadi untuk menentukan penanggalan untuk kita mau puasa atau mau lebaran itu kan menggunakan teropong ya untuk melihat hilal seberapa derajat bulan itu kedudukannya ya. Nah, itu ya kita menggunakan teropong bintang atau teropong astronomi. Ini teropong bintang atau teropong astronomi ya. Nah, pengamatan normal itu adalah mata tidak berakomodasi. Ya, ingat ya, teropong bintang atau astronomi semuanya teropong ya, bukan teropong bintang aja. Semua teropong pengamatan normalnya itu adalah mata tidak berakomodasi. Apabila dalam soal tidak disebutkan, pasti di sini pengamatannya adalah mata tidak berakomodasi. Kenapa seperti itu? Kalau kalian menggunakan teropong, itu kan pengamatannya pasti lama, ya kan? Nah, kalau lama, biar mata itu tidak cepat lelah, itu kalian menggunakannya dalam keadaan mata rileks atau tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Untuk susunan sendiri dari teropong bintang ini terdiri dari dua lensa ya. Nah, sama seperti mikroskop ya, ada lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian SOB karena bendanya sangat jauh sekali, maka SOB-nya itu adalah di tak hingga ya, di tak hingga jaraknya itu tidak tak hingga ya. Maka di sini perbesarannya untuk mata tidak berakomodasi itu dirumuskan seperti ini ya, mudah ya. Perbesaran angular ini membandingkan antara lensa objektif sama okulernya, berarti FOB per FOK-nya. Nah, lensanya seperti ini, ya. Kemudian D itu adalah jarak antar dua lensa, ya, atau panjang tubusnya, atau panjang silindernya, ya, jarak antar dua lensa itu dirumuskan D sama dengan FOB ditambah FOK, ya. Di sini ya. Satu lagi ya, syarat ya agar mata tidak berakomodasi, nanti kan ini kan benda itu dijauh tak hingga oleh lensa objektif, nanti ini akan menjadikan bayangan dari lensa objektif ya dibiaskan ketemulah bayangan. Nah, bayangan ini agar mata tidak berakomodasi harus jatuh tepat di fokus okulernya ya. Kalau fokus okuler, maka nanti S aksen OK-nya itu nanti di jauh tak hingga. Artinya nanti mata kalian lebih nyaman ya, tidak berakomodasi dalam keadaan rileks. Bintang tadi sifat bayangannya adalah maya diperbesar dan terbalik ya. Oke. Kalau teropong bumi, sifat bayangan yang terbentuk itu adalah maya. Kemudian apalagi? Tegak ya tadi ya. Oke, maya tegak pastinya diperbesar. Seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Oke. Ya. Teropong bumi ya, ini pengamatan normalnya juga adalah untuk mata tidak berakomodasi. Nah, di sini ternyata susunan untuk teropong bumi itu bukan dua lensa lagi, melainkan ada tiga lensa.
Loh kok bisa 3 gitu? Ini konsepnya ya, dulu kan kalian belajar tentang lensa. Misalkan ini lensa 1, lensa 2, lensa 3, ya kan? Benda di depan lensa 1, nanti kan dibiaskan oleh lensa 1 kan ya, nanti menghasilkan bayangan. Bayangan ini nanti dijadikan benda oleh si lensa kedua. Akhirnya dibiaskan kan, ketemu titik potongnya, berarti ini bayangan. Bayangan ini nanti dijadikan benda oleh si lensa ketiga, seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini ternyata pada saat teropong bumi ini ada satu lensa lagi yang disisipkan antara lensa objektif dan lensa okuler yang disebut sebagai lensa pembalik. Lensa pembalik ini juga lensa cembung. Fungsinya apa? Ya tadi, untuk membalikan bayangan. Kalau lensa pembalik nggak ada, ini nanti fungsinya seperti teropong bintang. Bayangannya apa tadi? Maya terbalik diperbesar untuk teropong bintang. Kan nggak masalah kan teropong bintang? Kalau misalkan kita ngamatin bintang atas, bawah, kiri, kanan kan nggak terlalu dipermasalahkan, ya kan? Teropong bintang kan misalkan rasi apa gitu kan nggak mau amatin gitu kan, tidak ada masalah ya, atas bawahnya tidak ada masalah ya. Tapi kalau teropong bumi itu sangat bermasalah sekali ya. Jadi kalau teropong bumi itu sifat bayangannya itu yang didapatkan itu harus ya seperti kamu melihat ya. Tapi di sini harus diperbesar ya. Berarti maya tegak diperbesar seperti itu. Jadi diperlukan yang disebut sebagai lensa pembalik. Lensa pembalik kok bisa mau dibalik? Nah, ini terkait dengan konsep ruang ya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan materi yang lalu ya. Kok bisa dibalik, Bu? Masih ingat nggak? Ibu sudah mengajarkan tentang konsep di lensa ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ada saat-saat tertentu benda itu mempunyai bayangan di luar itu, yaitu benda diletakkan di fokus dan di dua fokus atau jari-jari kelengkungan. Pada saat benda diletakkan di fokus, maka sifat bayangan yang terbentuk itu adalah tak hingga. Ada bayangannya tapi tak hingga. Ya, sinar perpotongannya itu tidak ketemu karena sejajar. Kalau benda diletakkan di 2F, 2F itu 2 kali fokus atau disebut dengan jari-jari kelengkungan atau R, maka sifat bayangannya, nah kalau bendanya itu nyata tegak, maka sifat bayangannya itu pasti di belakang lensa pastinya ya. Sifatnya apa? Pasti sama besar. Sama besar, nyata, dan kalau bendanya tegak berarti sifat bayangannya terbalik. Nah, sekarang dibalik ya. Benda di sini itu adalah terbalik ya. Maka oleh lensa pembalik benda yang terbalik ini menjadi tegak. Dari benda tegak ini karena lensa okuler berfungsi seperti loop, maka bayangannya juga pasti akan tegak. Untuk panjang teropongnya atau jarak antar dua lensanya, teropong bumi itu sangat panjang sekali ya, bisa sampai 2 meteran itu juga bisa ya, karena di sini nanti menjumlahkan ya antara fokus objektif di sini, nah, karena di sini ada lensa pembalik, berarti ini 2FP, 2FP, berarti kalau ditambah menjadi 4 fokus pembalik ditambah FOK-nya, nah, ini adalah untuk panjang teropongnya. Sifat bayangan di sini poinnya yaitu tegak ya. Jadi ingat ya teropong bumi itu sifat bayangannya itu selalu tegak. Perbesaran angulannya yaitu FOB per FOK. Oke. Oke. Oh, sekarang ada lagi yang namanya teropong prisma. Apa itu bedanya ya? Sebenarnya sama aja, karena teropong bumi itu sangat panjang. Jadi kalau kalian teropong bumi itu seperti apa? Mungkin kalau kalian pernah pergi ke menara, ya nggak tahu di Indonesia atau ada nggak ya. Kemudian di tempat yang tinggi kalian bisa melihat kota di sekitarnya. Biasanya itu ada teropong, itu adalah teropong bumi yang panjang ya. Tapi kalau kalian misalkan nonton MotoGP dan sebagainya, itu yang kalian gunakan biasanya itu adalah lensa yang binokuler. Binokuler itu berarti mata kalian semuanya itu mengamati. Ya.
Disisipkan apa di sini? Disisipkan prisma untuk memperpendek panjang tadi. Teropong tadi kan panjang, dipendekkan dengan menggunakan atau menyisipkan prisma ya, prisma. Dan prisma ini itu harus sama kaki ya, agar nanti terjadi pemantulan sempurna. Nah, pemantulan sempurna itu terjadi pada saat sudut datang itu lebih besar dari sudut kritisnya. Sehingga pada bidang batas itu nanti bertindak seperti cermin. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini lensa objektif masuk ke prisma. Nah, di sini terjadi pemantulan sempurna. Jadi di sini bertindak seperti cermin, terus dipantulkan kembali. Nah, di sini juga ada semacam kayak prisma, tapi dia berfungsi seperti cermin. Masuklah ke lensa okuler. Ini untuk memperpendek panjang teropongnya. Itu teropong panggung atau dikenal sebagai teropong Galileo karena penemunya ini adalah Galileo. Ya, teropong panggung ini termasuk juga teropong bumi ya, karena di sini mengamati objek yang berada di atas bumi. Oke, tapi bedanya apa di sini ya? Kalau misalkan teropong bumi aslinya itu 3 lensa ya, jadi sangat panjang sekali. Teropong panggung ini lebih pendek ya, karena dia langsung menggunakan yang lensa okulernya. Di sini kita menggunakan lensanya itu adalah lensa cekung ya. Ini kalau ini biconvex, ini kan bikonkav ya. Nah, seperti itu. Ya, fungsinya ini hanya untuk memperpendek saja dan sama kok nanti fungsinya. Sifat bayangan yang terbentuk juga akan sama, ya. Seperti itu. Maya, tegak, diperbesar.